Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Mega Aprila, eh, kelas 3 JMD, batch 9 ITB. Dan di sini saya sudah melakukan kopian program dari modul 5 dalam bahasa C, di mana kita nanti akan menganalisa beberapa program yang sudah ada mengenai array satu dimensi, kemudian karakter dan juga string. Kita coba program yang pertama di sini. Kita buka dulu komenan, kemudian kita coba jalankan. Nah, hasilnya seperti ini, dimana indeks 0, kemudian dia nyetak di indeks 0 itu ada terisi 10 seperti yang di sini. Deklarasi angka dimana dia panjangnya 5, kemudian diisi dengan 10, 20, 30, 40 dan 50. Kemudian dia cetak di indeks 0, dinyetak untuk yang pertama indeks ke 0 yaitu 10, kemudian indeks ke 1 yaitu 20 dan juga seterusnya. Ini adalah bentuk satu dimensi. Kalau untuk membuat dua dimensi itu seperti ini. Ini ada penambahan di mana kotakan yang pertama ini itu adalah baris, kita isikan 2 misal, kemudian kotakan yang kedua ini adalah kolom, saya isikan 2 juga. Kemudian di sini baru kita pisah untuk pengisiannya, kita tambahkan kurung kurawal lagi. Nah, ini sudah dua dimensi, dimana ini satu dimensi, kemudian ini 2. Ini untuk baris pertama, ini untuk baris kedua. Kalau jumlah kolom adalah isi dari ini 1, ini 2, berarti ada 2 kolom. Ini 1 dan ini juga 2. Begitu ya. Kita komen lagi, lanjut ke program kedua. Di sini adalah berupa inputan ya, yang nantinya akan ditampilkan lagi. Coba kita jalankan dulu. Nah, Anda diminta mengetikkan 6 bilangan bulat seperti ini. Kemudian ada perulangan for, itu untuk bilangan bulat yang pertama ya, ini dia menggunakan for ini. Coba kita tuliskan dulu di sini, kita jawab. Nah, untuk yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam itu berada pada perulangan for yang ini, dimana dia kurang dari sama dengan 5 ya kan. Kemudian di plus 1, bedanya yang plus plus K dan K plus plus sudah kita bahas di modul-modul sebelumnya. Kemudian cetak bilangan-bilangan yang tadi sudah diketikkan. Kemudian ada perulangan for, dimana itu adalah ini indeks dari variabel array bil, kemudian dicetak. Kemudian bilangan ke berapa, ke 1 misalnya, kayak ini, dia nyetak K, kemudian K nya di plus 1, kemudian menampilkan isi dari array, isi yang sudah kita inputkan tadi. Hasilnya seperti ini. Begitu. Kemudian kita komen lagi untuk ke program berikutnya, yaitu di sini adalah deklarasi string. Jadi yang sebelumnya ini tadi berupa angka, arraynya isinya berupa angka. Kita mencoba yang dalam bentuk string, dimana di sini ada char nama variabel dan juga char karakter underscore 1 isinya 1. Kemudian karakter A, dia isinya A. Kemudian di sini ada juga deklarasi kode ASCII, yaitu dari standar Amerika, dimana dia isinya bilangan 1 itu 1. 1 itu bukan berarti tertulis 1, tapi dia jumlah.
kemudian bilangan 2 ini jumlahnya 2 gitu ya. Kemudian di print, dicetak, dimana karakter 1 ini tercetak 1, kemudian kode ASCII nya nanti akan tercetak kayak seperti icon gitu ya, emoticon. Kemudian karakter 1, karakter ini tadi 1, dia ditambahkan 2, tambahkan 2 yaitu dari bilangan 2 ini. Nah itu akan jadi 3 karena urutan dari angka yaitu 1, misal saya tulis 1, dia ditambahkan 2 berarti 2 kemudian 3. Nah nanti yang akan tercetak yaitu angka ketiga ini gitu. Kemudian untuk print F yang karakter A ini, dia ditambahkan 2 nya dari bilangan 2 ini. Itu seperti begini, habis huruf A dia ditambahkan 2 lagi setelah huruf A yaitu B, kemudian C, begitu ya. Nanti yang akan tercetak adalah huruf yang C ini. Coba kita jalankan dulu. Nah hasilnya seperti ini. Setelah itu kita coba program selanjutnya, yaitu V2.2, masih mengenai karakter string ya. Nah di sini ada deklarasi variabel, kumpulkan, dia batasnya 10 panjangnya. Kemudian ada integer, index char max, index char ini untuk batas masukkan karakter yang diinputkan dari user. Ada for pertama untuk yang diketikkan, kemudian dibandingkan di sini apakah dia lebih lebih dari 9 karakter atau enggak. Kemudian di sini ditampung indeks char-nya, isi dari ini ditampung di sini, dimasukkan ke dalam sini, kemudian di print F karakter yang tadi sudah diketikkan, baru di outputkan karakter itu dari sini. Coba kita jalankan. Nah ketikkan sembarang karakter maksimum 9, misal nama saya saja UC Mega. Ini sudah ada berapa karakter? Ada 9 ya, Y1, U2, S3, I4, spasi 5, M6, E7, G8, A9. Kemudian kita enter. Nah karakter yang tadi diketikkan adalah UC Mega. Dia masih tertampung karena dia batasnya ada 10 kayak gitu. Kalau nanti kita lebih dari itu, program akan error, itu tidak bisa dijalankan sesuai dengan keinginan kayak gitu. Kemudian kita komen, dan di sini ada program V2.3. Di sini adalah penggunaan copy atau menyimpan kalimat, di mana char kalimatnya batasnya adalah 11, kemudian str copy. Nah untuk mengcopy itu kita gunakan str copy, di mana variabel kalimat akan terisi dengan kata-kata seperti ini, D4 TMD ITB. Kemudian baru kita cetak, kita memanggil kalimat yang tadi sudah terisi dengan D4 TMD ITB titik-titik. Coba kita jalankan. Nah kalimat yang sudah salin adalah ini, dia memanggil kalimat tanpa harus kita mengetikkan yang, kalau tanpa di copy dia akan menampilkannya seperti ini. Ini kalau kita menampilkan string biasa ya dalam printf, tapi kalau udah di copy kalimat ini ke dalam variabel ini, maka kita panggil aja variabelnya. Tadi kenapa ada break dan juga continue error? Karena di sini panjangnya lebih dari 11 begitu. Kalau kita hapus dia tidak error seperti tadi. Penggunaan itu tadi sama dengan program yang sebelumnya, yang ini. Kita coba jalankan lagi.
ya. Setelah nanti di close, dia tidak ada error yang seperti tadi, karena memang udah sesuai batas jumlah karakternya. Kita komen, lanjut ke program selanjutnya, yaitu program V2.4. Dimana ada car kalimat 1 dia batas 11, dan juga kalimat 2 batasnya juga 11. Kemudian di copy, fungsi copy, dimana kalimat 1 itu adalah D4 TMD ITB. Kemudian dicetak untuk kalimat 1 itu apa. Kemudian str copy lagi, dimana kalimat 2 nanti akan diisi dengan kalimat 1, sedangkan kalimat 1 itu sudah terisi dengan D4 TMD ITB. Kemudian baru dicetak lagi kalimat 2, itu akan tertulis sama D4 TMD ITB. Coba kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Dan kita komen lagi untuk masuk ke program selanjutnya, yaitu program V2.5. Kita buka komenan. Nah, kita analisa, dimana di sini ada deklarasi char bertipe char, dimana panjang lengthnya yaitu 25. Kemudian ada cetakan, yaitu buatlah kalimat maksimum 24 karakter. Kemudian get kalimat, kemudian dicetak lagi. Kalimat yang tadi adalah sebagai berikut. Kalimat itu menyimpan dari kalimat yang sudah kita buat, baru kita cetak. Jadi ini kalimat dari inputan user, kemudian kita cetak, kita simpan inputan tadi di dalam kalimat, kemudian baru kita cetak. Coba kita buat dulu, buat kalimat maksimum 24. Misal seperti ini. Nah, kemudian tercetak kalimat tadi adalah sebagai berikut. Saya adalah mahasiswa TMD ITB. Gitu. Nah, ini ada error karena emang lebih dari 24. Penggunanya siapa ya? Coba kita lakukan lagi. Kurang dari 24. Nah, bisa seperti ini. Udah, kemudian saya close tanpa error karena emang dia kurang dari 24 karakternya. Kemudian saya komen lagi, masuk ke program V2.6. Dimana kalimat ada variabel kalimat dengan panjang 21 dan jumlah integer, dan juga deklarasi integer tipe integer dengan variabel jumlah karakter JML karakter. Kemudian di copy, dimana kalimat itu nanti isinya D4 TMD ITB. Kemudian jumlah karakter, dia menghitung dari karakter ini strlen, kemudian kalimat. Ini adalah fungsi untuk menghitung panjang atau length dari kalimat. Kemudian baru dicetak memiliki panjang string, karena integer kita masuk dalam yang ditulis, yang dihitung adalah kalimat. Ini di sini kalimat n %s, menampilkan kalimatnya dengan jumlah karakter %d karena integer ditampilkan dalam jumlah karakter. Ini coba kita hitung manual dulu, dimana D4 ini adalah berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 lengthnya nanti. Nah, hasilnya seperti ini. Panjangnya 10. Spasi termasuk dihitung 1 karakter.
Kemudian di program selanjutnya yaitu V2.7, di sini itu adalah menggabungkan dua kalimat menggunakan trchat, ya kan. Kalau copy menggunakan strcpy, string copy. Kalau menghitung panjang length dari kalimat yaitu pakai strlen atau string length. Kemudian ini ada strcat untuk menggabungkan dua kalimat, dimana kalimat pertama yaitu TMD D4 TMD ITB, kemudian kalimat kedua yaitu tahun 2009 2010. Coba kita ganti aja ya, tapi ini sudah adalah programnya yang di modul seperti ini. Seperti ini, kemudian saya jalankan. Nah, ini hasilnya. Kalimat pertama D4 TMD ITB, kemudian koma, baru tahun, spasi tahun. Itu ya. Kemudian untuk program selanjutnya yaitu 2.8. Di sini adalah seperti membandingkan dua kalimat. Jika nanti 0 berarti dia kalimat pertama dan kedua sama, dan jika nanti enggak, dibandingkan berdasarkan ini aja, nama isi dari kalimat itu sendiri. Misalnya ketikan yang mau diketikkan tidak, belum coba. Nah, seperti ini, coba kita jalankan. Nah, di sini itu kalimat yang tidak sama dengan kalimat 1. Kalimat 1 yaitu panjangnya 12, di mana kalimat 1 itu adalah isinya algoritma C. Kemudian untuk kalimat 2, D itu A L G O R I T M A C besar, kemudian /O. Jadi di sini nggak ada /O, makanya tadi masuk tidak sama dengan kalimat 1 gitu. Membandingkan dua kalimat itu ada di strcmp, dimana perbandingannya itu adalah kalimat 1 dibandingkan kalimat 2. Jika sama dengan 0, itu artinya kalimat 1 apa sama dengan kalimat 2 itu apakah sama ya ininya, maka dia akan masuk ke sini. Tapi kalau tidak sama akan masuk ke sini gitu. Kemudian untuk latihan program yang terakhir sebelum masuk ke soal nomor 2, di sini itu adalah membandingkan dua string. String yang pertama sudah ini, kemudian string yang kedua adalah inputan. Ya, saya bacakan dulu maksud dari perbaris program ini, yaitu adalah di sini deklarasi variabel bertipe char, di mana kalimat 1 dia mempunyai length 12, kemudian kalimat 2 juga mempunyai length 12. Kemudian adapun variabel yang bertipe integer dengan namanya yaitu banding. Kemudian strcopy untuk menyalin, di mana kalimat 1 dia isinya adalah algoritma spasi C. Kemudian baru dicetak kalimat 1 itu adalah apa, nanti berdata string pakai %s, kemudian koma, di sini cetak kalimat 1. Kemudian printf, dia ketikkan kembali kalimat 1, meminta user untuk mengetikkan lagi kalimat 1 sesuai dengan ini, harus sama persis.
kemudian ditampung di gets, ditampung ke dalam variabel kalimat 2, kemudian dibandingkan sama dengan strcmp, yaitu seperti yang di sini. Ini tadi karena emang udah settingan dari program kalimat 1 dan 2 nya, tapi di sini merupakan kalimat 2 nya inputan, dimana kalimat 1 dan juga kalimat 2 nanti ada pembandingnya. Jika if banding itu adalah ini sama dengan 0, dia akan muncul kalimat yang diketikkan sama dengan kalimat 1. Jika tidak, akan muncul seperti ini, tidak sama dengan kalimat 1. Coba kita jalankan. Nah, kalimat 1 yaitu algoritmasi. Misal saya tuliskan seperti ini, maka yang tertulis yang tercetak adalah kalimat yang diketikkan tidak sama dengan, karena dia harus A-nya huruf besar, kemudian ada spasi, kemudian di sini ya perbedaannya. Kemudian itu tadi yang untuk tidak sama dengan. Sekarang untuk yang biar sama dengan, berarti A-nya huruf besar, kemudian algoritma, spasi, kemudian C besar, enter. Berarti di sini ada kalimat yang diketikkan sama dengan kalimat 1. Memang sama begitu ya. Nah, di sini untuk soal kedua, yaitu buatlah program 2 buah password berurutan dengan nama Anda menggunakan perbandingan kata atau kalimat. Password pertama itu nama depan, password kedua adalah nama belakang. Kemudian jika salah sebanyak 3 kali, dia akan muncul tulisan akses ditolak. Coba kita, di sini saya udah bikin programnya untuk soal nomor 2 begini, dan di sini saya deklarasikan beberapa variabel yang itu bertipe char dan juga ada yang integer. Integer ini untuk batas akses, yaitu menghitung apakah dia udah lebih dari 3 atau tidak. Kita set awalnya yaitu 0. Kemudian di sini ada char di mana password 1 dia mempunyai length 10, kemudian password 2 juga 10. Kemudian cek password itu adalah nanti akan membandingkan settingan, di mana cek passwordnya ini dia disetting semula, kayak misal di sini dia adalah cek password 1 saya setting yaitu Yusimega, kemudian password 2 saya setting yaitu Aprila. Di sini saya biarkan seperti ini aja. Kemudian masuk ke dalam program, saya gunakan if, dimana if coba yang pertama semula 0 jadi 1, dia kurang dari sama dengan 3, dia akan melakukan proses keseluruhan ini, yaitu yang pertama di sini masukkan input password, kemudian ditampung dalam variabel pass 1, kemudian suruh masukkan password kedua. Cuman di sini saya tulis replay password dan saya tampung di pass 2. Kemudian di sini ini adalah strcpy di mana cek password 1 yaitu berisi Yusimega dan cek password 2 yaitu berisi Aprila. Di mana di sini ada if lagi di dalam if, yaitu untuk membandingkan password salah dan juga benarnya. Di sini di mana if itu ada 2 kondisi. Pertama, kondisi yang pertama ini yaitu adalah strcmp, yaitu membandingkan cmp itu, dimana cek password 1 yaitu Yusimega apakah nanti sama dengan pass 1. Pass 1 adalah inputan di sini. Jika sama-sama dengan 0, dan juga ada operator dan di sini. Kemudian ada kondisi kedua yaitu strcmp dimana password 2, cek pass 2 yaitu Aprila dibandingkan dengan pass 2 yaitu inputan dari user pass 2. Jika sama dengan 0, jika sama maka dia akan masuk ke password Anda benar ini. Kemudian else, jika tidak maksudnya kondisi yang ini aja yang benar atau kondisi ini aja yang benar, dia maka akan masuk ke
else. Printf dimana password Anda salah, silakan ulangi kembali. Kemudian saya garis, kemudian di plus coba. Jadi jawaban pertamanya saya tambahkan 1. Kemudian go back. Jadi ketika proses ini selesai, jika dia benar maka dia akan berhenti programnya, tapi jika dia salah dia akan kembali go back di sini. Jadi kembali mulai dari sini gitu. Kemudian jika dia lebih dari 3, dia akan masuk ke else yang ini, dimana isi else adalah Anda sudah mencoba sebanyak ini print D, yaitu coba berapa kali, kemudian akses ditolak. Coba kita jalankan dulu. Kita mencoba inputan password yang benar dulu, yaitu password pertama UC Mega dan password kedua adalah Aprila. Password Anda benar, program berhenti. Coba kita buat mencoba untuk password yang salah. UC Mega, password Anda salah, silakan ulang kembali, dan dia akan ada fungsi go back di sini. Tadi dia mengulang lagi programnya, sistemnya. Kita masukkan lagi UC Mega, salah lagi, Yume misalnya, salah lagi. Nah ini kan sudah 3 kali kesalahan, makanya dia masuk ke dalam else yang ini, else yang paling bawah, yaitu Anda sudah mencoba 3 kali, akses Anda ditolak, seperti itu, dan tidak bisa diulang lagi untuk memasukkan inputan password. Kemudian untuk soal yang ketiga, yaitu di sini buatlah program untuk menukarkan nama Anda. Menukarkan nama, dimana kata yang pertama itu adalah nama depan, kemudian kata yang kedua adalah nama belakang, kemudian menjadi, yang semula kata pertama dia menjadi nama belakang, dan kata kedua adalah nama depan. Jadi ditukarkan. Dan di sini saya sudah membuat programnya. Kita hilangkan komennya dulu. Di sini saya menggunakan fungsi yaitu ganti nama. Ini ada di bawah. Saya buka dulu fungsinya. Karena ini ada di bawah menu utama, maka di atas dideklarasikan seperti ini untuk memanggilnya. Kemudian saya deklarasikan juga char z sama dengan 15. Ini untuk nanti nampung ketika menukarkan nama. Nah, kita coba baca dulu alur program berbarisnya di sini, dimana char nama 1 dia mempunyai length 15, nama 2 mempunyai length 11. Kemudian di print program tukar nama, misal seperti itu. Kemudian printf lagi, masukkan nama depan, ditampung menggunakan scanf, dia di nama 1. Kemudian printf lagi, masukkan nama belakang, ditampung di variabel nama 2. Kemudian memanggil fungsi ganti nama, dimana mempunyai ini nama 1 dan juga nama 2. Kemudian di sini di luar dari main utama, fungsi baru yaitu ganti nama, dimana char x sama dengan 15, kemudian char y adalah 11. Char x itu nanti sama dengan nama 1, char y yaitu sama dengan nama 2. Dimana di sini adalah inti dari pertukaran nama itu, dimana z adalah kotak kosong yang sudah kita deklarasikan di awal di sini. Kotak kosong itu isinya strcopy adalah mengcopy ya. Jadi kotak kosong dimasukkan, diisi dengan char x. Char x adalah nama 1, password inputan nama yang pertama. Kemudian yang
yang nama 1 tadi diisi dengan Y, yaitu adalah nama 2. Nah, kemudian Y tadi kosong karena sudah dipindahkan ke X, maka Y diisi dengan Z. Z tadi sudah diisi nama 1. Begitu. Pada intinya kita membutuhkan kotak kosong untuk menyimpan dulu nama 1, kotak yang nama 1 dimasukkan ke dalam kotak kosong, kemudian nama 1 udah kosong baru diisi dengan nama 2. Nah, kemudian nama 2 sudah kosong, maka diisi dengan kotak yang kosong tadi yang sudah diisi dengan nama 1. Baru kita cetak nama depan, kita panggil X. Habis itu nama belakang kita panggil Y. Coba kita jalankan. Kamu tukar nama, masukkan nama depan UC, nama belakang Mega. Kemudian akan tampil seperti ini. Ya, nama depan Mega, nama belakang UC. Gitu ya. Sekian dari program yang sudah saya buat dan sudah saya lakukan pelatihan programnya dalam modul 5 dalam pembahasan array 1 dimensi, karakter dan juga string. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.